Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, sesah, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Biarlah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Demikian tema renungan yang akan saya bawakan. Bukan memerintah, melainkan melayani. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang menjadi calon pemimpin tertentu, satu dengan yang lain saling berdadu kata-kata atau orasi visi dan misi bila nanti dia menjadi pemimpin. Banyak yang memberi janji-janji mau memperhatikan orang miskin, pinggiran, akan menyejahterakan rakyat lewat program-program yang diusungnya dan sebagainya. Namun, apa yang dibuat setelah jadi pemimpin? Mereka lupa. Kita yakin mereka yang terpilih tidak lupa, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk membuka mulut dan menyurahkan suara hatinya. Mengapa? Ternyata bisa jadi karena tempat duduknya itu empuk. Sayangkan kalau salah omong lalu dilengsarkan dan digantikan dengan orang lain. Mereka juga mengatakan, "Aku menjadi pemimpin,
sudah menghabiskan dana dan tenaga yang banyak. Sekarang saatnya dana-dana yang telah aku keluarkan itu kembali dan tenagaku pulih kembali. Inikah semangat pemimpin kita? Ada yang demikian meski tidak semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman di atas sungguh berlainan dengan ajaran dan aturan kerja Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan yang mau menjadi besar, yang mau menjadi pemimpin harus rela menjadi pelayan. Ini aturan dan ajaran Yesus yang tidak bisa ditawarkan lagi. Resiko dari ajaran Yesus adalah jalan salib. Ini pun jalan satu-satunya yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Salomo, ibu Yohanes dan Yakobus, sebagai ibu ingin memberikan yang terbaik untuk kedua anaknya. Oleh karenanya, ia meminta kedua anaknya mengaku jabatan dan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Orang sering terlalu ambisi untuk meraih kedudukan, jabatan, kekuasaan supaya naik derajatnya, bahkan dengan cara yang tak terpuji, dengan jalan pintas, curang dan menghalalkan segala cara yang menyediakan bila ada orang berkedok pelayanan pada Tuhan untuk sesuatu tujuan guna meraih keuntungan dan prestasi. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Seorang pelayan atau hamba tidak pernah berpikir apakah pekerjaannya akan mendapat penghargaan atau tidak dari majikannya. Dia hanya melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai murid Yesus, kita wajib meneladan Sang Guru, yakni melayani bukan minta dilayani, mengayomi, memberikan suasana damai, rela rugi, menderita, bahkan memberikan nyawa bagi banyak orang. Itulah risiko menjadi pengikut Sang Anak perdamaian yang tak terdampingi dalam hal penyerahan diri dan kasih. Semoga